Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normalia Putri dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Gambaran Tingkat Kecemasan Mahasiswa Tingkat 1 Fakultas Kedokteran Unisba pada Sistem Pembelajaran Daring selama pandemi COVID-19. Di mana yang pertama terdapat pendahuluan yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020 dan ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, di mana pandemi COVID-19 ini menyebabkan beberapa efek, salah satunya efek psikologis, yaitu dapat mengembangkan gangguan kejiwaan khususnya kecemasan. Nah, kecemasan sendiri dapat terjadi pada populasi umum, khususnya mahasiswa, di mana resiko pada mahasiswa sendiri saya temukan pada penelitian sebelumnya oleh Chang dan kawan-kawan di negara Cina menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kejadian gangguan mental akibat pandemi COVID-19, yaitu salah satunya kecemasan sekitar 26,60% yang cukup tinggi. Lalu, khususnya pada mahasiswa kedokteran yang memiliki beban akademik yang lebih berat dan jangka panjang, di sini resikonya itu meningkat. Nah, di mana saya temukan pada penelitian sebelumnya oleh Saraswati dan kawan-kawan pada tahun 2020 di India, menyatakan dari jumlah 217 mahasiswa kedokteran mengalami kecemasan sekitar 33,2% saat pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitian saya, yaitu mengetahui gambaran tingkat kecemasan mahasiswa tingkat 1 Fakultas Kedokteran Unisba tahun ajaran 2020-2021 pada sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Lalu metode penelitiannya, saya menggunakan rancangan penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Untuk sampelnya, saya mengambil sampel dengan cara simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara dipilih secara acak sesuai banyaknya sampel yang dibutuhkan. Untuk bahan penelitiannya, saya menggunakan kuesioner Zoom Self-Rating Anxiety Scale yang dibagikan melalui Google Formulir kepada mahasiswa tingkat 1 Fakultas Kedokteran Unisba tahun ajaran 2020-2021. Untuk hasil penelitiannya, saya mendapatkan responden sebanyak 136 orang, di mana dikarakteristikan berdasarkan umur dan jenis kelamin, umurnya itu 18 tahun 34 orang, lalu 19 tahun 79 orang, 20 tahun 20 orang, dan 21 tahun 3 orang. Lalu untuk berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki terdapat 10 orang dan perempuan 89 orang. Untuk gambaran hasil tingkat kecemasannya, terdapat tingkat kecemasan ringan 32 orang dan tidak mengalami kecemasan atau normal sebanyak 104 orang. Untuk pembahasannya di sini untuk karakter usianya itu sesuai dengan pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan formal dan non formal, di mana mahasiswa rata-rata berumur 18 sampai 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu untuk karakter jenis kelaminnya itu didasarkan pada faktor individu, yaitu seperti minat, keinginan orang tua, prospek masa depan, gender, dan kepribadian individu sendiri untuk masuk fakultas kedokteran. Selain itu, pada hasil yang tidak mengalami kecemasan atau normal, di sini dapat dikaitkan dengan kecemasan itu bisa terjadi sebagai suatu respon yang normal atau fisiologi untuk mengantisipasi suatu hal yang akan datang, di mana individu sendiri masih merasa baik-baik saja dan bisa mengantisipasi kejadian ke depannya. Untuk kecemasan ringan, di sini bisa dikaitkan dengan kemampuan adaptasi yang masih baik untuk mencegah timbulnya rasa cemas dan menangani perasaan-perasaan negatif yang muncul pada mahasiswa. Atau mahasiswa sendiri masih bisa melakukan upaya pencegahan seperti memiliki metode pembelajaran yang baik ataupun seperti perawatan diri yaitu tidur nyenyak ataupun aktivitas fisik yang rutin dan memenuhi dari kebutuhan nutrisi yang tepat. Nah, selain itu terdapat faktor risiko di mana saya menghubungkan untuk faktor risikonya sendiri ini di penelitian saya ditemukan pada kecemasan ringan di mana perempuan itu mengalami lebih banyak kecemasan ringan ya dibanding laki-laki, di mana di sini sesuai berdasarkan penelitian Alamanda KR, yaitu perempuan berisiko 2 kali lebih besar merasakan kecemasan karena dipengaruhi oleh gen, hormon estrogen, progesteron, dan bawaan biologis otak. Selain itu, untuk faktor tingkat kecemasannya sendiri dipengaruhi oleh usia, di mana pada artikel saya ini sebanyak 18 sampai 19 tahun yang mengalami sebanyak 26 orang pada usia 18 sampai 19 tahun yang mengalami kecemasan ringan dibanding usia yang lebih dewasa 20 sampai 21 tahun hanya 6 orang. Di mana ini sesuai dengan pertanyaan Stuart Dewey dan Laraya bahwa usia menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan mekanisme coping seseorang. Selanjutnya untuk simpulannya sebagai besar mengalami kecemasan normal sebesar 76% dan sisanya mengalami kecemasan ringan sebesar 24%.
kecemasan normal sama dengan tidak mengalami kecemasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.